Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6 Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Ale pun mengangguk pelan lalu duduk di sofa panjang. Sementara Leo, pria itu meletakkan ponselnya di atas meja kerja. Lalu berjalan dan ikut menjatuhkan bokongnya di sofa tunggal tempatnya biasa duduk bila tengah menerima tamu. Angga yang diperintahkan langsung memberikan yang diminta tuannya itu pada Ale. Memang sebelumnya dia sudah mempersiapkan surat tersebut sebelum Alexandra datang. Bacalah, katakan saja jika ada yang ingin kamu tanyakan, ucap Leo seraya menyilangkan kaki dan melipat tangan di atas dada. Menatap Ale dengan tatapan yang sulit diartikan, Ale pun langsung membaca satu persatu isi kontrak kerja yang sebelumnya sudah direvisi itu. Tatapan Leo pada Ale tidak terlepas dari penglihatan mata Angga. Sebagai sesama pria, Angga tahu betul apa arti tatapan itu. Bahkan sebelum tuannya menyadari hal tersebut. Sebenarnya Angga pun sangat terkejut dan tidak menyangka karyawan yang berkompeten di perusahaan tersebut ternyata sangat cantik, bahkan meski Ale saat ini memakai pakaian seperti seorang pria. Angga dapat mengetahui bentuk tubuh Ale yang bak model, walau hanya dari luarnya saja. Tuan, sepertinya saya masih keberatan dengan salah satu poin yang tertulis di surat kontrak ini, ucap Ale, seraya meletakkan kembali lembaran-lembaran kertas tersebut di atas meja. Leo menurunkan tangannya yang sebelumnya dia silangkan, lalu kembali duduk dengan posisi tegak. Bagian mana yang memberatkanmu? Tanya Leo. Ini. Ale memberikan satu lembar kertas pada Leo. Di situ tertulis, saya tidak boleh pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri tanpa izin tuan. Sepertinya itu terlalu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Menurutku itu normal, kamu karyawanku yang kompeten, dan aku harus memastikan keselamatanmu. Jadi jika bukan urusan pekerjaan, tentu saja aku tidak akan mengizinkan kamu untuk pergi keluar kota, apalagi ke luar negeri. Petik 2. Angga menarik satu sudut bibirnya. Baru kali ini dia mendengar tuannya itu berbicara seperti bukan pada pegawainya. Sebab selama ini jika berbicara mau itu dengan pegawai pria atau wanita, Leo pasti akan menyebut seseorang itu dengan sebutan kau. Bukannya kamu seperti pada Alexandra saat ini. Pria itu yakin, pasti ada sesuatu yang tengah terjadi di hati tuannya. Ale menghembuskan nafasnya dengan berat. Mungkin jika di jam kerja aku memang pegawaimu, tapi di luar jam kerja, apalagi jika aku libur atau cuti, seharusnya aku bebas kemanapun ke tempat yang aku mau tanpa izinmu, bukan? Leo menggeleng cepat. Tetap tidak bisa. Ale kembali dibuat heran, kenapa sikap Tuan Leo berlebihan sekali padanya. Apa dia seperti ini juga pada karyawannya yang lain? Batin Ale bertanya-tanya.
Baiklah, sepertinya urusan saya sudah selesai. Ale bangun dari duduknya. Silahkan Tuan cari montir lain. Saya kira di luar sana masih banyak yang mau bekerja di perusahaan ini. Meskipun surat kontraknya berisi hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Petik 2. Leo mengerutkan dahinya, sementara Angga, pria itu mulai panik. Angga tahu pasti dia juga yang akan susah jika gadis di depannya ini tidak mau melanjutkan kontrak kerja tersebut. Terima kasih, saya permisi. Petik 2. Ale pun pergi dari ruangan Leo. Tuan, bagaimana? Apa aku harus mengejarnya? Tanya Angga sedikit khawatir. Tidak perlu, biarkan saja dia pergi. Petik 2. Tapi Tuan. Ucapan Angga terhenti saat dia mendapat tatapan tajam dari tuannya. Sudahlah, kau rekrut saja lagi pegawai baru untuk menggantikan posisi dia. Benar apa yang dia ucapan tadi. Di luar sana pasti banyak pegawai yang lebih kompeten dari gadis tengil itu. Ucap Leo dengan wajah kesal lalu bangun dari duduknya dan pergi meninggalkan Angga menuju toilet yang ada di dalam ruangan. Astaga, kenapa jadi rumit seperti ini? Gumam Angga saat Leo sudah hilang dari balik pintu kamar toilet tersebut. Angga sebenarnya sudah mengingatkan Leo untuk merevisi bagian yang Ale sebutkan tadi di surat kontrak itu. Namun Leo bersikukuh tidak mau merevisi bagian itu. Dia tidak mau mengambil resiko. Jika dalam perjalanan keluar kota atau keluar negeri, karyawannya tersebut mengalami kecelakaan atau hal buruk yang lain, yang tentunya akan mengakibatkan dampak buruk juga bagi perusahaannya. Dan sekarang terbukti ucapan Angga. Alexandra tetap keberatan dan dengan tegas tidak mau melanjutkan bekerja lagi di perusahaan itu. Di toilet, Leo memandang pantulan dirinya di cermin. Menatap intens wajahnya sendiri, namun pikirannya melayang jauh. Untuk pertama kalinya saat melihat Alexandra pertama kali. Detik itu juga nama gadis yang bertahun-tahun bersemayam di hatinya hilang begitu saja. Pria tampan itu pun tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Mungkin ini bisa dikatakan, wajahmu mengalihkan duniaku. Ya, karena hanya dengan melihat wajah Ale saja, Leo langsung lupa akan perasaannya terhadap seseorang. Dan saat lebih dekat dengan gadis itu, entah kenapa ada perasaan nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Leo membasuh wajahnya, mencoba untuk melupakan perasaan yang lagi-lagi terasa aneh dan menggelitik hatinya. Cek, bukan, pasti bukan perasaan seperti itu. Gumam Leo menafikan perasaan. Yang sebenarnya dia tahu itu adalah rasa ketertarikan seorang pria pada lawan jenisnya. Setelah dirasa cukup, Leo pun kembali keluar. Kenapa masih di sini? Tuan, sepertinya Anda harus memanggil kembali Nona Alexandra. Petik 2. Tidak perlu. Tegas Leo kembali berjalan ke meja kerjanya. Tapi Tuan tahu sendiri Nona Alexandra adalah lulusan terbaik dari universitas ternama di Jepang. Dan Nona Alexandra juga satu-satunya yang memiliki sertifikat.
Sebagai ahli mesin termuda dalam sejarah selama 10 tahun terakhir, Tuan, ucap Angga mencoba mengingatkan betapa ruginya. Jika tuannya itu mempertahankan seorang pegawai seperti Alexandra, saya yakin Tuan, jika rival perusahaan kita tahu ada seorang yang sekompeten Nona Alexandra, pasti dia akan langsung menjadikan Nona Alexandra sebagai karyawan tetapnya tanpa surat kontrak yang berbelit-belit, seperti yang Tuan buat, dan tentunya Nona Alexandra pun akan langsung menerimanya tanpa banyak berpikir. Dek. Kalau begitu, kenapa masih di sini? Cepat panggil gadis itu lagi. Sekarang. Setelah diam beberapa detik, Leo kembali berkata dan kembali memerintahkan Angga memanggil Ale. Angga langsung bergerak cepat. Dia menghubungi resepsionis dari meja sekretaris Leo yang ada di depan ruangan Leo tentunya. Apa Nona Alexandra sudah tiba di lobi? Tanya Angga dengan nafas yang memburu. Kalau maksud Bapak, Nona Alexandra yang tadi ke ruangan Tuan Leo. Dia sudah keluar dari lobi sekitar 5 menit yang lalu. Petik 2. Astaga. Angga menjambak rambutnya sendiri. Frustasi, ya tentu saja. Pasti akan sulit bagi Angga untuk kembali mencari keberadaan Ale. Sebab sampai sekarang Ale masih menyembunyikan identitas aslinya. Tidak ada yang tahu siapa Ale sebenarnya, bahkan sehebat Leo sekalipun. Halo, Pak Angga. Suara resepsionis itu kembali menyadarkan Angga. Baiklah, kalau begitu minta salah satu keamanan untuk mencari keberadaan Nona Alexandra di parkiran perusahaan. Saya akan turun sekarang. Ucap Angga lalu menutup sambungan itu. Angga pun setengah berlari masuk ke dalam lift menuju lobi. Setelah tiba di lobi, Angga kembali berlari menuju parkiran. Bagaimana? Apa Nona Alexandra masih ada di sana? Tanya Angga pada salah satu keamanan yang tadi dia tugaskan untuk mencari Ale. Pria bertubuh besar dan berbaju serba hitam tersebut menggeleng cepat. Tidak ada, Pak. Jawab pria tersebut. Ikut aku ke ruang CCTV. Kata Angga lagi lalu berjalan di depan mendahului petugas keamanan tersebut. Selamat siang, Pak. Ucap beberapa orang pria yang tugasnya berjaga di ruang CCTV. Mereka cukup terkejut dengan kedatangan Aspri CEO perusahaan. Sebab tidak pernah sekalian Angga datang ke ruangan tersebut tanpa menjawab sambutan hangat pria-pria tersebut. Angga langsung mengambil alih dan mulai mencari Ale. Di setiap video yang menampilkan saat Ale datang hingga keluar dari lobi. B0904AL. Hanya hitungan menit, Angga langsung menemukan posisi Ale terakhir. Angga mengambil foto plat nomor kendaraan yang dikendarai Ale. Sebuah sepeda motor gede yang Angga tahu itu sudah tidak ada lagi edisi barunya. Alias motor yang sudah tidak diproduksi lagi. Motor lama yang terlihat masih seperti baru. Sepertinya Nona Alexandra bukan orang sembarangan. Gumam Angga dalam hatinya saat sudah keluar dari ruangan CCTV. Bagaimana tidak berpikir seperti itu?
Motor gede yang digunakan Ale tadi adalah edisi terbatas. Dan hanya diproduksi tidak lebih dari 500 unit di seluruh dunia. Dulu saja harganya mencapai ratusan juta. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki kendaraan tersebut. Di lain tempat, setelah menempuh perjalanan kurang dari 1 jam, akhirnya motor yang dikendarai Ale sudah tiba di rumah. Yang dulu menjadi tempatnya untuk pulang. Kedatangan Ale langsung disambut oleh pria tua. Yang masih Ale kenali sampai sekarang, Non Evelyn. Ucap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Guntur. Ale langsung berhambur ke pelukan pria tua itu. Non Evelyn kemana saja? Hiks. Tanpa sadar air mata itu langsung jatuh di kedua belah pipi pria tersebut. Ale perlahan melepaskan pelukannya. Pak Guntur, apa kabar? Tanya Alexandra pada supir pribadinya. Ya, pria tersebut adalah supir pribadi Alexandra dan mominya dulu. Namun sejak mominya meninggal, otomatis Pak Guntur hanya mengantar jemput Ale seorang. Saya baik Non Evelyn bagaimana? Mana saja selama ini? Kenapa tidak pernah pulang, Non? Tanya Pak Guntur dengan wajah yang masih bersedih. Sejak Ale pergi saat telah lulus sekolah dasar beberapa tahun lalu. Sejak itu pula lah Pak Guntur tidak pernah lagi melihat anak majikannya tersebut. Bahkan saat Ale kembali 3 tahun lalu, Pak Guntur yang tentunya tidak diundang di pesta ulang tahun Vanya pun tidak mengetahui bahwa Alexandra saat itu sudah pulang. Ale tersenyum. Aku baru pulang dari luar negeri, Pak. Mungkin aku terlalu betah tinggal di sana jadi lupa pulang, hehe. Ucap Ale seraya menyengir kuda. Melihat Ale yang tersenyum pun seketika Pak Guntur ikut tertawa. Pria itu tidak menyangka, gadis kecil yang dulu dijaganya sekarang sudah besar dan tumbuh dengan sangat baik. Birahmi ada di dalam kan, Pak? Bagaimana ya kabar Birahmi? Aku jadi kangen. Ucap Ale menanyakan kabar wanita, yang tidak lain adalah istri dari Pak Guntur, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tuan Zak sejak Ale belum lahir. Pak Guntur kembali terlihat murung. Ale menautkan kedua alisnya. Kenapa Pak? Kok sedih lagi? Tanya Ale. Birahmi sudah tidak bekerja di sini lagi, Non. Petik 2. Hah? Pak Guntur mengangguk. Birahmi dipecat oleh Nyonya Sofi beberapa tahun lalu, Non. Apa? Kembali Ale terkejut. Dia tidak menyangka wanita gila itu berani memecat Birahmi, yang selama ini sudah mengabdi di rumahnya. Bersama dengan sang suami, Pak Guntur. Pak Guntur menunduk sedih. Jujur saja sejak istrinya itu tidak lagi bekerja, Pak Guntur menjadi sangat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi anak-anak mereka yang berjumlah 4 orang. Harus terhenti pendidikannya hanya sampai sekolah menengah atas.
Awalnya Pak Guntur dan Bi Rahmi memiliki mimpi untuk menyekolahkan ke semua anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Namun apa daya mimpi mereka terhenti saat Nyonya Sophie memecat Bi Rahmi dengan tidak hormat bahkan tanpa pesangon. Ale mengusap bahu Pak Guntur pelan. Bapak tidak usah bersedih lagi. Mulai besok Bi Rahmi akan kembali bekerja di rumah ini lagi. Dan Bi Rahmi akan mendapatkan pesangon yang seharusnya Bi Rahmi dapatkan beberapa tahun lalu. Petik 2. Setelah bertemu dan berbincang dengan Pak Guntur, Ale pun kembali melangkahkan kakinya menuju pintu masuk utama rumahnya. Ale menghembuskan nafasnya perlahan. Dia tahu pasti akan sangat sulit menyingkirkan Nyonya Sophie dan Fanya. Namun Ale pun tidak akan semudah itu untuk menyerah. Kita lihat, berapa lama kalian bertahan setelah aku kembali ke rumah ini. Ale pun membuka handle pintu lalu masuk, tanpa menunggu seseorang membukakan pintu rumah untuknya. Tidak ada siapapun di sana, pikir Ale. Mungkin dedinya tengah berada di dalam kamar dan sedang beristirahat. Sedangkan Nyonya Sophie menurut informasi yang didapat dari Pak Guntur tadi, wanita itu langsung pergi lagi setelah menjemput Tuan Zak dari rumah sakit. Setelah itu Ale memilih untuk menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Lelah tentu saja, karena sudah jauh-jauh dari Bandung menuju kantor pusat. Namun bos gilanya itu tetap pada pendiriannya, dan membuat Ale merasa sia-sia bertemu dengan pria itu hari ini. "Mom, aku rindu padamu," gumam Ale setelah masuk ke dalam kamarnya. Melihat bingkai foto yang menempel di dinding, foto dirinya dengan kedua orang tuanya yang utuh. Saat foto itu diambil, Ale baru saja lulus dari taman kanak-kanak. Mungkin beberapa bulan sebelum terjadinya kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa sang momi tercinta. Ale menyeka setetes air matanya yang jatuh. Sebelum semakin pecah air matanya itu, Ale memilih untuk segera masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan dirinya. 1 jam berlalu, tanpa terasa Ale menghabiskan waktunya di dalam kamar mandi cukup lama. Dia mencoba untuk merilekskan tubuhnya yang lelah dengan berendam di air hangat. Setelah selesai mandi dan memakai baju santainya, Ale pun turun kembali ke lantai 1 untuk memeriksa keadaan dedinya. Ale mengetuk pintu salah satu kamar yang tentunya adalah kamar dedinya. Karena tidak ada jawaban, Ale pun kembali mengetuk sekali lagi. "Permisi, non siapa ya?" Ale langsung berbalik dan melihat ke suara yang asing di telinganya. Kedua wanita berbeda generasi itu saling menatap satu sama lain. "Kamu siapa?" Ale Baluk bertanya. "Saya kepala asisten rumah tangga di rumah ini." Ale mengerutkan keningnya. Sejak kapan di rumah ini mempekerjakan kepala asisten rumah tangga? Kembali Ale bertanya dengan tatapan sinis. "Maaf, sebagai kepala asisten rumah tangga di rumah ini, saya harus tahu siapa Anda sebelum saya menjawab pertanyaan Anda tadi." Ale menarik satu sudut bibirnya.
memandang remeh wanita yang ada di hadapannya saat ini. Bagaimana Ale tidak berpikir buruk? Cara wanita itu menatapnya saja sudah sangat tidak sopan. Wanita itu menatap Ale dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kemasi barang-barangmu. Hari ini kamu saya pecat. Tidak bisa mendengar suara seseorang yang membantah dirinya. Ale dan wanita yang mengaku sebagai kepala asisten rumah tangga itu pun refleks. Langsung melihat ke arah sumber suara tersebut. Benar saja, ternyata itu adalah suara Nyonya Sophie alias Ibu Tiri Alexandra. Nyonya Sophie berjalan dengan melipat tangan di atas dada, seolah menantang Ale. Memangnya kau siapa berani memecat dia? Tanya Nyonya Sophie dengan nada mengejek. Aku, Beo Ale. Kau bertanya siapa aku? Ale tersenyum mencibir. Seharusnya kau tanyakan pada dirimu, selama ini statusmu di rumah ini itu sebagai apa? Dasar pelacu. Nyonya Sophie sampai melotot tidak percaya. Dia mendengar lagi ucapan anak tirinya yang membuatnya kembali naik darah. Apa kamu bilang? Nyonya Sophie mengangkat tangannya seolah ingin menamparkan Ale. Namun Ale yang sigap langsung menahan tangan wanita itu. Memegangnya kuat lalu menghempaskan tangan Nyonya Sophie dengan kasar. Sekali saja kau berani menyakitiku, aku akan membalas 10 kali lebih menyakitkan. Kepala asisten rumah tangga di rumah itu pun hanya bisa menyaksikan kejadian yang begitu menegangkan untuk pertama kalinya, karena sejak dipekerjakan di rumah tersebut oleh Nyonya Sophie, tidak pernah ada keributan yang terjadi. Nyonya Sophie dan Vanya putrinya tidak pernah terlibat dalam pertengkaran. Begitu pula dengan Nyonya Sophie dan suaminya. Tidak pernah ada keributan yang terjadi di rumah tangga mereka. Sebab Tuan Zack sangat irit bicara, bahkan jika berada dalam satu meja makan yang sama. Ketiga orang tersebut hanya diam dan menikmati makanan mereka dengan penuh keheningan. Yang terdengar hanyalah suara sendok dan garpu yang beradu. Ale yang tadinya ingin melihat keadaan sang Dedi, akhirnya mengurungkan niatnya itu dan kembali ke lantai 2 menuju kamarnya. Sementara Nyonya Sophie tidak percaya bahwa anak tirinya yang beberapa tahun dia asingkan di luar negeri kembali dan mengancam keberadaannya di rumah utama. Di mana Tuan sekarang? Tanya Nyonya Sophie pada Nunung, kepala asisten rumah tangga yang dia pekerjakan beberapa tahun lalu. Tuan ada di ruang kerjanya, Nyonya. Setelah itu, Nyonya Sophie pun dengan wajah tegang dan cemas masuk ke dalam kamarnya. Pekik Nyonya Sophie dengan penuh amarah. Menghempaskan seluruh benda yang ada di atas meja riasnya. Breng. Kau Evelyn. Ucap Nyonya Sophie sambil melihat pantulan dirinya di cermin meja riasnya tersebut. Dia tidak percaya gadis yang dulu dia yakini tidak akan kembali lagi.
kini datang dengan tatapan begitu tajam mengibarkan bendera perang padanya. Gadis itu dulu begitu lemah dan tak berdaya. Tidak pernah melawannya bahkan saat dia diperlakukan tidak adil sekalipun. Nyonya Sophie yakin, Evelyn, anak tirinya itu pasti kembali. Untuk menyingkirkannya dan menghapus posisinya. Sebagai Nyonya Lincoln di rumah utama tersebut, aku tidak akan semudah itu mundur. Setelah perjuangan yang aku lalui untuk sampai di titik ini, petik 2. Asteris di tempat dan waktu yang berbeda. Hari berganti hari. Dan sampai detik ini pun, Angga masih belum berhasil menemukan keberadaan Alexandra. Begitu pula dengan Leo, bahkan Leo sekarang juga dibuat kebingungan. Pasalnya kendaraan yang seharusnya akan dipasarkan. Dalam waktu beberapa minggu lagi jadi terhenti pengecekannya. Sebab tidak ada yang bisa memeriksa kendaraan tersebut sedetail Ale. Kenapa sampai detik ini kau belum menemukannya juga? Tanya Leo pada asisten pribadinya. Sudah 3 hari sejak Leo dan Ale bertemu pertama kali. Asisten pribadinya itu belum juga memberikan informasi. Di mana keberadaan Alexandra saat ini? Maaf Tuan, saya akan berusaha lebih keras lagi. Ucap Angga. Cek sejak kemarin itu saja yang kau ucapkan. Dalam waktu 24 jam kau belum juga menemukan gadis itu. Aku benar-benar akan memecatmu. Setelah mengatakan itu, Leo pun pergi meninggalkan ruangan dan membiarkan Angga sendirian di sana. Leo pun masuk ke dalam lift khusus, dia akan pulang lebih cepat hari ini. Cek kalau bukan karena Momi yang terus-terusan memaksaku. Aku tidak akan mau datang ke rumah gadis itu malam ini, gerutu Leo dalam hatinya. Ya, setelah beberapa hari terus mendapat paksaan dari mominya, yang meminta Leo untuk datang ke rumah Nyonya Sophie. Dan meminta maaf secara langsung atas kejadian beberapa hari lalu. Leo pun tidak mau melakukan hal ini. Ini bukan dirinya, meminta maaf padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebelum berangkat menuju alamat yang sudah Nyonya Sophie kirimkan pada mominya, Leo menyempatkan menuju toko kue yang berada tidak jauh dari alamat tujuan. Nyonya Inara meminta Leo untuk membelikan cake favorit Nyonya Sophie dan Vanya sebagai permintaan maaf. Leo pun mau tidak mau menuruti lagi permintaan sang momi. Anggap saja ini sebagai baktinya seorang anak pada orang tua, begitu pikir Leo. Setelah membelikan cake tersebut, Leo pun kembali melajukan kendaraannya menuju sebuah perumahan elit. Beruntung rumah Nyonya Sophie tidak jauh dari gerbang masuk perumahan tersebut. Saat tiba di salah satu rumah yang terlihat cukup besar dan bergaya Eropa, Leo pun segera turun sambil membawa satu paper bag besar. Permisi, Pak, apa benar ini rumah Vanya? Tanya Leo dengan sopan pada security yang berjaga di pos tepat di depan rumah mewah tersebut. Iya, benar. Maaf, Tuan siapa? Tanya pria parubaya yang memiliki tubuh berisi khas seorang petugas keamanan. Saya Leo, jawab Leo singkat.
Melihat penampilan Leo yang seperti bukan orang sembarangan, petugas keamanan tersebut pun langsung membukakan pagar tinggi itu. Agar Leo bisa masuk, silahkan, Tuan. Ujarnya mempersilahkan. Setelah itu, petugas keamanan tersebut pun menghubungi nomor telepon yang ada di dalam rumah melalui pesawat telepon yang tersedia di pos keamanan. Lalu menanyakan pada majikannya yaitu Nyonya Sophie, apakah tamu yang bernama Tuan Leo diizinkan untuk masuk ke dalam atau tidak. Baik, Nyonya, ucapnya di sambungan telepon itu saat sudah mendapat izin dari Nyonya Sophie. Pria parubaya itu pun mengantar Leo sampai ke depan pintu masuk. Ternyata di sana sudah berdiri Nyonya Sophie. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Nak, Leo. Sambut Nyonya Sophie dengan senyuman. Silahkan masuk. Sambungnya lagi mempersilahkan Leo untuk masuk ke dalam rumah. Bersambung.